Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberi rezeki yang lancar, masih diberikan kesempatan untuk belajar thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita pelajari walaupun dengan keterbatasan masih memberikan manfaat pada kita, pada keluarga kita, pada teman-teman yang lain. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita ucapkan, yang kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita diberikan syafaat di hari kiamat, diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya teman-teman yang saya banggakan, di kesempatan hari ini kita belajar tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Mari kita belajar apa itu populasi, apa itu sampel, dan apa itu teknik sampling. Bagian ini adalah bagian yang juga sangat terpenting di dalam penelitian, karena kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita teliti, apa yang akan kita teliti, kita tidak tahu bagaimana cara untuk memperoleh informasi tersebut. Ya, coba kita mulai dari populasi terlebih dahulu. Banyak pengertian populasi yang disampaikan oleh beberapa ahli, dan ini saya kutip hanya beberapa informasi saja. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bisa cari sumber dari yang lain, dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya, atau bisa baca dari buku-buku metodologi penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi di sini disampaikan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi wilayah generalisasi adalah wilayah yang menyeluruh, menyeluruh. Jadi secara keseluruhan global, ya, dalam lingkup yang besar. Dan ini bisa objek, bisa subjek, bisa lokasi, bisa barang, ya, bisa data dan lain sebagainya, atau bisa subjek. Subjek di sini adalah orang, responden, ya, informan dan lain sebagainya. Ya, jadi tapi sifatnya adalah menyeluruh, menyeluruh. Misalkan di sini kalau kita bisa bicara tentang UNISNU, ya, UNISNU kita bicara tentang populasi adalah di sini seluruh karyawan di UNISNU Jepara, seluruh penduduk di Kabupaten Jepara, seluruh karyawan di PT A, dan lain sebagainya. Mungkin kalau objek adalah laporan keuangan perusahaan go public di Indonesia. Jadi seluruh, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan objek penelitian, bisa berupa kumpulan orang, individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain-lain, benda, jumlah gedung, bangunan, tempat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau melihat dari pengertian yang kedua ini hampir sama yang di atas, bahwa di atas juga menunjukkan objek yaitu benda, laporan keuangan, juga menunjukkan subjek atau orang. Tapi di bawah ini orang-orang di sini disebutkan bisa individu, bisa kelompok, bisa komunitas, bisa masyarakat. Kemudian ada yang mengatakan sekumpulan orang atau objek, orang berarti subjek atau objek, ya, yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Jadi yang mau diteliti siapa? Misalkan orang ini siapa? Misalkan nasabah bank BRI, misalkan nasabah
BMT misalkan. Terus nasabah di sini kan ada dua, bisa nasabah tabungan, bisa nasabah kredit. Jadi difokuskan dulu yang mau diteliti yang mana. Nah, gitu ya, lebih fokus, lebih spesifik sehingga informasi yang diperoleh akan tepat. Nah, seperti itu. Kemudian kita belajar tentang sampel. Nah, sampel. Sampel di sini kalau dilihat dari pengertiannya adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Jadi harapannya kita mengambil sampel itu, sampel ini sudah bisa memberikan gambaran bahwa ini loh kondisi populasi diwakili oleh sampel tersebut. Jadi dengan melihat sampel tersebut kita sudah bisa melihat oh ini menunjukkan ini. Misalkan beras, tidak mungkin kan jenengan mengambil beras 1 ton untuk dilihat kualitas barangnya. Nah, kalau sudah jelas beras ini dari misalkan dari daerah ini, kita ambil sampel. Biasanya kalau berdagang itu hanya apa ya, sedikit saja dilihat, hanya segitu. Oh bagus, 1 sak ini berarti dalam 1 sak misalkan kita melihat 1 sak saja ya, satu karung itu hanya sedikit yang dilihat. Bagus ini warnanya putih, kemudian tidak ada utuh ya, warnanya putih, berasnya utuh, besar-besar dan lain sebagainya. Sudah dilihat dari itu. Jadi kalau melihat sekecil apapun dari sampel itu bisa melihat seluruh keadaan populasi yang diteliti seperti itu. Kemudian begitu sampel sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Misalkan unsurnya apa? Di dalam UNISNU itu ada unsur pendik, tenaga kependidikan, ada dosen, ada mahasiswa. Tetapi di situ jenengan mau meneliti mahasiswa saja silahkan, karena terkait dengan mungkin judul yang diteliti memang terkait dengan mahasiswa. Jadi kan seperti itu. Kemudian sampel yang dimiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif. Nah, seperti tadi misalkan jenengan mau meneliti nasabah ya, nasabah yang bagaimana, dengan ciri-cirinya jenengan sampaikan di sini. Ya, nasabah yang mengambil kredit, nasabah yang 3 tahun berturut-turut mengambil kredit misalkan. Ya, itu kan akan menunjukkan bahwa nasabah yang ambil kredit di sana itu bagaimana. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu alur pemikiran populasi dan sampel. Jadi kenapa sampel itu diambil di dalam sebuah populasi, bahwa tadi disampaikan bahwa populasi itu adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan objek atau subjek yang akan kita teliti. Kemudian kita mengambil sampel di sini bagian dari populasi tersebut. Dari sampel tersebut kita lakukan penelitian. Terkait dengan apa tema yang jenengan teliti. Akhirnya jenengan semua yang sebagai peneliti menemukan temuan atau menemukan hasil, dan hasil inilah yang diharapkan mampu menggambarkan dari populasi tersebut. Nah, sehingga dengan mengambil sampel saja kita sudah melihat kondisi populasi yang kita teliti. Ini alur dari populasi, sampel dari terus hasil penelitian yang diharapkan ini bisa menggambarkan dari populasi ya, bisa menggambarkan dari populasi. Kemudian mengapa kita harus mengambil sampling? Ini beberapa alasan yang bisa dijadikan dia pertimbangan bahwa kenapa kita mengambil sampel ya, kenapa tidak secara keseluruhan ya. Nah, yang pertama adalah tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Populasi itu kan besar ya, tidak mungkin. Karena apa? Mungkin waktu, biaya ya, tenaga dan lain sebagainya, keterbatasan itu ya. Kemudian penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Jadi lebih fokus ya, lebih reliable itu lebih handal atau lebih konsisten ya. Kalau valid itu handal, kalau reliable itu konsisten.
Nah, jadi kita tenaganya hemat ya, karena elemen sedemikian banyaknya maka akan muncul kelelahan fisik kan. Kalau kita fisiknya berkurang kita tidak fokus lagi ya, sehingga banyak terjadi kesalahan dan lain sebagainya, sehingga tidak konsisten ya, reliable kalau kita akan meneliti secara keseluruhan. Kemudian populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal karena populasinya homogen, maksudnya sifat karakteristiknya sama, sehingga kenapa harus diteliti semua, kan bisa apa sebagian saja kan, bisa kan gitu. Seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak ya, karena keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. Akhirnya keterbatasan itu juga memberikan hasil yang tidak kalau kita paksakan keterbatasan yang kita miliki, kita akan memperoleh hasil yang juga tidak maksimal. Nah, itu alasan kenapa kita mengambil sampel dalam penelitian ya. Selanjutnya oke, ini syarat sampel ya, bisa dibaca. Yang sampel yang baik itu apa ya, harus tepat waktu, maksudnya tepat waktu. Apa itu, informasinya tidak basi. Kita melakukan penelitian di tahun 2020, kenapa kita pakai data di tahun 2005 misalkan, kan yang paling mendekati di tahun sekarang itu ya. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi sampel, itu harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi ya, jadi sifat, karakteristik, unsur harus hampir sama dengan populasi, jangan menyimpang ya. Kemudian memiliki tingkat presisi estimasi, perkiraan ya. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Ini biasanya diukur dengan simpangan baku atau standar error. Standar error yang bagus ini biasanya untuk data-data kuantitatif ya, data-data kuantitatif atau data-data studi empiris, data-data yang sudah historis seperti laporan keuangan, seperti data-data penghasilan dan lain sebagainya. Itu akan dilihat dari penyimpangan bakunya, standar error. Standar error yang bagus atau data yang bagus itu adalah SD atau standar error itu di bawah dari nilai rata-rata ya. Dikatakan dia kalau di bawah dari nilai rata-rata, itu berarti data ini, dari data yang satu dengan data yang lain tidak ada penyimpangan atau tidak ada gap yang terlalu jauh. Tetapi kalau standar error itu ada di atas rata-rata, berarti ada data yang jauh, jadi selisihnya jauh sekali ya. Itu bisa dilihat dari nilai minimum sama nilai maksimumnya. Oke. Selanjutnya ukuran sampel. Ukuran sampel, jadi apa sih ukuran sampel? Banyak cara menentukan ukuran sampel. Nanti kita bisa mencari sampel. Ada beberapa ahli yang menyatakan ada yang 25, ada yang 30 minimal dan lain sebagainya. Ukuran sampel harus mewakili populasi. Ukuran sampel harus mempengaruhi tingkat kesalahan. Semakin banyak ukuran sampel maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi dan sebaliknya. Jadi jangan terlalu sedikit ya, jangan terlalu sedikit. Dan kalau memang ya paling harus mendekati dari populasi ya ke atas. Tapi kita untuk menemukan jumlah sampel kita harus pakai rumus, pakai dasar supaya nanti kita tidak salah. Kemudian ini pola-pola pemikiran juga. Jadi misalkan ada populasi mahasiswa program studi manajemen pendidikan Unpad, misalkan ada kerangka sampelnya nomor dan nama, nomor 1 nama, suli dan lain sebagainya ya. Kemudian kita pakai teknik sampling apa, probabilitas, sampel random sampling. Sampel random sampling itu pemilihan sampel yang secara acak ya, dan semuanya itu, jadi probabilitas itu semua memperoleh kesempatan untuk menjadi sampel. Ada probabilitas, ada non probabilitas, nanti kita pelajari. Kemudian setelah populasi ditetapkan, kerangka sampel dibuat, teknik sampling random sampling, maka dilakukan pengundian. Jadi kalau jenengan sudah menemukan berapa sih jumlahnya, misalkan 20 ya, terus kemudian jenengan buat undian.
buat nama dari 95 nama ini jenengan buat nama seperti undian arisan seperti itu dikopiok sampai jenengan menemukan 20 nama. Nah, misalkan di sini ditemukan nomor 251 dan lain sebagainya, jadi tidak urut. Nah, tidak urut seperti itu, caranya seperti itu ya, itu tekniknya seperti itu. Kemudian di sini banyak beberapa pakar atau ahli yang menyatakan bahwa ini loh jumlah sampel ya, ukuran sampel. Nah, misalkan ini kita coba baca satu-satu. Menurut Hare et al. Di tahun 1998, rasio antara jumlah subjek, jumlah orang ya, dan jumlah variabel independen, yang dilihat variabel independennya. Dengan variabel independennya berapa? X1, X2, X3 nya berapa? Dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi ini dilihat variabelnya. Kalau jenengan ngambil 15 saja lah, 15 satu variabel independen. Kalau jenengan meneliti 3 variabel independen, minimal jenengan melakukan penelitian sebanyak 15 kali 3 berarti 45 responden. Kalau jenengan ngambil yang 20 berarti jenengan 60 responden, 20 kali 3. Kalau variabel jenengan 5 tinggal mengalihkan. Seperti itu menurut Hare et al. Kemudian menurut Guy, berdasarkan desain penelitian yang digunakan, jadi melihat desainnya apakah penelitiannya jenengan deskriptif, korelasi, atau metode eksperimen dan lain sebagainya. Metode deskriptif minimal 10% populasi. Untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Kalau populasinya besar, misalkan 500, besar tidak? Besar. Kita ambil 10%-nya dari 500. Ya, berarti 10% dari 500 berapa? 50 responden. Kalau ke skala kecil misalkan ke 150 atau 200 itu masuk kecil enggak ya? Kalau itu jenengan kategorikan kecil kali 20 berarti 20 kali 200 40 ya. Itu 40 respondennya. Metode deskriptif korelasional. Ya, metode deskriptif di sini bisa mendeskriptifkan memberikan gambaran ya, nanti menggambarkan. Tapi kalau yang korelasional itu melihat hubungan. Jadi di sini mengatakan kalau korelasi mungkin kuantitatif seperti regresi, pengaruh dan lain sebagainya minimal 30 subjek ya, 30 orang. Metode ex post facto minimal 15, jadi facto melihat fakta ya. ini seperti penelitian kualitatif. Jadi sebetulnya tidak banyak-banyak respondennya. Ini minimal 15 subjek per kelompok. Jadi ini sepertinya penelitian kelompok-kelompok ya, penelitian yang menggunakan forum-forum kelompok-kelompok ya, seperti itu. Misalkan jenengan mau meneliti di sini di prodi A, prodi B, prodi C ya, bisa mengambil 15 subjek per kelompok tersebut sebagai perwakilan. Kemudian metode eksperimen. Metode eksperimen minimal 15 subjek per kelompok. Jadi metode eksperimen itu biasanya ini percobaan-percobaan ya, biasanya dilakukan oleh teman-teman di kesehatan. Dia mencoba untuk pengobatan dengan herbal, misalkan menggunakan daun singkong misalkan untuk menaikkan darah rendah menjadi darah tinggi. Nah, dicoba eksperimen ini. Kalau herbal itu kan biasanya dia aman dari hal kimia ya. Itu 15 subjek ya. Kemudian menurut Guy dan Neil ini kalau melihat dari ini sama ya, Guy dan Neil, mungkin Guy yang di sini juga hasil penelitiannya sama dia juga ya. Kemudian menurut Roscoe, tidak Ros kamu ya. Oke. Di tahun 1975. Ini saya belum lahir, apalagi jenengan ya. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai dengan 500. Nah, berarti minimal 30. Ya, minimal 30. Jadi nanti jenengan kalau ditanya dasarnya apa 30? Lah ini banyak ahli-ahli sudah menyatakan ya. Roscoe 1975 dia menyatakan di antara 30
Jadi minimal 30. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, ada laki-laki, perempuan, SD, LST, PSM, dan lain sebagainya, subsampel tersebut harus 30. Berarti kalau jenengan pecah SD, LS, LTP atau SMP, SMU, SD itu diambil 30, SMP diambil 30, SMA juga diambil 30 ya. Pada penelitian multivariat termasuk analisis regresi, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar, 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Jadi kalau dari sampaikan untuk yang Hair et al itu 15 sampai 20, kalau jenengan 10 kalau menurut ESCO. Kalau jenengan variabelnya 5 berarti 10 kali 5 ya 50 variabel independen ini ya. Kemudian untuk penelitian eksperimen seperti yang ini boleh minimal 10. Nah, oke, itu ya, itu ukuran sampel. Menurut beberapa ahli. Sekarang cara penentuan sampel jika populasi diketahui. Jadi ada populasi yang diketahui, ada populasi yang tidak diketahui. Populasi yang diketahui itu adalah populasi yang jumlahnya diketahui dan didukung dengan data. Misalkan jenengan minta data mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jenengan minta ada datanya, misalkan dikatakan 400, ada datanya, kan diketahui ada datanya, itu sudah pasti ada. Tapi kalau jenengan ditanya tentang berapa pengunjung saudara swalayan, berapa pengunjung pasar tahunan, tahu jumlahnya? Tidak tahu, setiap hari beda-beda dan orangnya beda-beda juga kan, jumlahnya beda, orang beda. Jadi itu populasi yang tidak diketahui dan tidak ada data di sana. Tidak ada data berapa orang yang masuk, ada anak kecil, ada anak besar, tidak ada datanya kan gitu kan. Nah, kita coba menggunakan sampel. Di sini ada beberapa rumus sampel yang digunakan untuk menghitung. Nah, silakan jenengan nanti pakai rumus yang mana. Slovin ini yang mungkin yang sering para peneliti dengar, ada rumus Slovin. Jadi rumusnya adalah n kecil di sini adalah sampel yang akan dihitung, kemudian n yang besar ini populasi. Makanya di sini digunakan untuk menghitung apa sampel yang diketahui populasinya. Nah, karena di sini ada populasinya. Kemudian 1 plus n dikalikan error, standar errornya boleh 1%, 5% ya. Kalau 5% biasanya untuk penelitian bukan ya, ini bebas, ini tidak dasarnya itu ya, bebas, boleh 1%, boleh 5%. Oke, ini hampir sama dengan rumus ini sebenarnya, taruh ya maning ya, cuma dibalik saja, ini D ya, D presisi yang ditetapkan. Nah, ini biasanya 1%, 5% sama juga, persis sama, cuma dibalik gitu saja ya. Nah, ini misalkan di sini rumus Slovin diketahui, jenengan mau meneliti sebanyak 130 karyawan misalkan. Nah, 130 berapa yang harus jenengan teliti? Nah, ini pakai standar errornya ya 0,05 atau 5%. Nah, atau 5%. Berarti kalikan dulu 0,05% ini dikuadratkan ya, 0,05% kuadrat, baru dikalikan 130, baru ditambah dengan 1. Jadi di dalam kurung didahulukan dulu dan pegangannya adalah ping, poro, lan, sudo. Nah, kemudian baru di 130 dibagi ketemu 98,11. Kalau seperti ini boleh jenengan bulatkan menjadi 100 boleh, karena ini kan batas minimal kan, tidak harus segini, boleh. Ini sama caranya dengan rumus Slovin. Nah, saya oke. Nah, kemudian cara penentuan sampel jika populasinya tidak diketahui. Nah, jika populasinya tidak diketahui, ini ada rumus, yaitu misalkan rumusnya Wibisono. Di sini ada rumus seperti ini, dan banyak juga. Jadi seperti saya sampaikan tadi, populasi tidak diketahui itu populasi yang bagaimana. Jadi populasi yang memang tidak ada datanya, tidak diketahui, setiap hari berubah, orangnya juga berubah. Nah, itu kan itu. Nah, ini sudah diaplikasikan di beberapa penelitian. Kita lihat di sini rumusnya adalah ZA ya, ZA per 2 ini maksudnya adalah dia di dua sisi ya, dua sisi. Nah, dua sisi.
Kemudian ini nilai-nilai Z ya, nilai ZA. Jadi nilai tabel Z nilai yang didapat dari tabel normal atas tingkat keyakinan, di mana tingkat kepercayaan 95%. Tapi kalau ada garis dua, garing dua ini adalah satu sisi dua sisi, ini menggunakan dua sisi. Kemudian ini adalah standar deviasi. Standar deviasinya populasi 0,25, ini sudah ketentuan. Kemudian tingkat kesalahan penarikan sampel dalam penelitian pakai 5% ya, 5%. Kalau dihitung seperti ini. Jadi rata-rata ya 100 ya, ini 96. Jadi pakai ini silahkan. Juga ada yang kayak siapa lagi ya, pokoknya cari. Ini sudah diaplikasikan di penelitian seperti itu, hitungannya ya seperti itu ya, 1,96. Itu coba itu sama biasanya teman-teman. Ini juga contoh ini sama. Jadi populasi di sini siapa sih populasi di sini? Seluruh elemen yang berbentuk peristiwa. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pelajar yang mengikuti program kursus di kampung Inggris pada bulan ini. Sebetulnya kalau ini saya tidak sepakat ya. Pelajar di sini bisa diketahui ini, bisa datanya. Tidak mungkin semua yang tidak terdaftar di sini ikut, kan tidak mungkin kan. Oke. Tapi di sini dipakai rumus ini. Ya, tapi tidak apa-apalah kita pelajari. Tapi kalau seperti ini populasi diketahui. Populasi dalam penelitian ini tidak ketahui jumlahnya. Ini malas-malas peneliti saja ya, malas peneliti tidak mau cari data seperti itu menurut saya. Menurut Wibisono dalam Ridwan dan Akon, rumus dalam menghitung sampel pada populasi yang tidak diketahui pakai ini ya, pakai ini sama kan? Oh sama, pakai ini saja diserahkan dan diambil 100, ambil 100 saja. Kemudian cara penentuan sampel menggunakan tabel. Di situ saya sampaikan ada kelemahan metode tabel. Kalau jumlah populasinya tidak terdapat dalam tabel, tidak dapat kita tentukan ukuran sampelnya. Misalkan ya, di sini kalau di sini jumlah populasinya 37 gimana? Ya, bisanya kan jenengan yang paling mendekati kan gitu. Yang paling mendekati berarti 37 masuk mana? 40 atau 35? Ya, pakai berapa gitu ya. Itu contoh ke kalau ini menurut Reggie dan Morgan, silakan. Kalau jenengan populasinya 200, silakan ambil 132. Kalau jenengan populasinya 500, silakan ambil 217 sebagai responden ya, seperti itu. Ada juga tidak hanya Reggie dan Morgan, ini juga Ishak dan Michael juga menggunakan menggunakan tabel juga. Kalau populasinya dengan 100, kalau jenengan pakai 1%, 87. Kalau jenengan pakai 5%, 78. Kalau pakai 10%, jenengan 73 sampelnya. Silahkan ya. Nih pakai tabel lebih mudah, tidak usah menghitung ya. Kemudian ini tadi kan Ishak dan Michael itu kan pakai tabel. Ada juga yang pakai rumus ya. Ini rumusnya Ishak dan Michael seperti ini. Jadi S di situ sampel ya, terusan di sini adalah C square, bisa X, bisa simbol ini C square, C kuadrat, N populasinya kali P kali Q. P apa? P peluang benar, Q peluang salah. Jadi di sini sama-sama 0,5, jadi 5% ya tingkat kesalahan, tingkat kebenarannya 5% ya. Nah, seperti itu. Kemudian dia apa? Perbedaan antara sampel yang dihadapkan dengan yang terjadi. Perbedaan bisa 1%, 5% dan 10%. Silahkan pilih mau 1%, mau 5% atau 10%. Jadi untuk derajat kebebasan dan kesalahan 5% harga C kuadratnya ini. Jadi ini kalau jenengan pakai yang 5% itu derajat kebebasannya 3,841 ya. Kalau dihitung seperti ini. Nah, ini saya akan tunjukkan perhitungan yang di Excel ya, di Excel. Saya tunjukkan perhitungan yang di Excel, bagaimana cara menghitungnya. Oke, kelihatan? Jadi
dengan jadi 3,841 tadi dari mana ya, untuk apa, untuk menghitung C kuadratnya ya, C kuadratnya. Jadi C kuadrat di sini kenapa saya kasih warna kuning? Karena di sini bukan dikuadratkan ya. C kuadrat di sini memang hasilnya ini. Jadi jangan dikuadratkan lagi. Yang dikuadratkan khusus yang D, khusus yang D. Dan D di situ 0,05. Kalau jenengan pakai 0,11% ya 0,1% itu yang dikuadratkan di sini ya. Nah, ini yang dikuadratkan. Oke. Ini yang dikuadratkan. Nah, ini dibuat seperti ini. Jenengan harus tahu n-nya berapa, populasinya berapa. Di sini dicontohkan populasi adalah 500. Untuk yang C kuadratnya adalah 3,841. Karena pakai 0,05% dB derajat kebebasannya, ini saya membuktikan yang kuning ini ya. Itu 3841 atau ya ini dibulatkan 3,841. Ini ditulis 3,841. Kemudian n-nya berapa? N-nya 500. Saya pakai 500. Coba kalau 400, coba kalau 300 bisa diganti ya. Bisa diganti hasilnya 166. Oke, ini. Nah, ini. Nah, kalau ini kita ganti 500, hasilnya sama kan? Hasilnya sama yang ada di sini, 217,473. Nah, oke. Itu caranya. Jadi ini jenengan cari, kemudian 499 dari mana? Ya n-1, 500 dikurangi 1. Kemudian di sini ya pakai dengan melihat rumus ini pastinya ya. Pastinya akhirnya ketemu 21741. Nah, untuk Slovin ini juga ada di sini pembuktiannya. Oke. Nah, ketemu 78, ketemu 187. Ini saya pakai 0,05. Ini pakai 0,05. Ini pakai 0,11% sama 5%. 10% ya. Ini 10%. Ini 5%. Ini ketemu ini beda-beda. Kalau pakai 10% biasanya kecil ya. Terus biasanya kalau pakai ini tidak lebih dari 100 ya, tidak lebih dari 100. Tapi kalau ini pakai 5%, itu hasilnya akan mendekati dari populasi, akan tinggi ya. Itu contoh perhitungan mungkin Slovin sama Isaac Mitchell. Nah, kemudian kita lanjutkan di ini. Ini untuk slideshow-nya, format background. Oke, kita lanjutkan. Seperti ini. Maaf untuk slideshow-nya.
Oke, kita lanjut ke ini rumus Isaac dan Mitchell. Kemudian kita sudah masuk di teknik sampling. Apa sih teknik sampling? Teknik sampling kalau di sini disampaikan adalah proses pemilihan jenis sampel yang memperhitungkan jenis sampel. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita caranya mengambil data, mengambil responden itu caranya bagaimana. Jadi mengambil sampelnya itu kita caranya bagaimana, tekniknya itu. Jadi kita dapat data 20 itu caranya bagaimana? Apakah random, acak, atau kita ambil yang dekat-dekat? Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Di sini ada dua, dibedakan jadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling dan non probability sampling. Kalau yang probability sampling, itu terdapat ada beberapa, misalkan random sampling, disproportional stratif, jadi strata sesuai strata, kemudian sesuai strata random sampling, proporsional, tidak proporsional, ya, cluster sampling. Kemudian non probability sampling itu adalah antara lain sampling processing, sampel kuota. Jadi yang non probability sampling itu tidak semua mempunyai kesempatan jadi sampel. Kalau probability sampling semua akan punya kesempatan menjadi sampel atau responden. Oke, kita lanjut. Oke, kita perbedaannya ada di sini ya. Probability dan non probability. Intinya bahwa yang probability adalah semua populasi akan mempunyai kesempatan, akan mempunyai peluang untuk menjadi sampel. Kemudian yang non probability tidak. Kita lihat di sini penjelasannya satu-satu. Tadi mohon maaf tidak semua yang akan saya sampaikan, bisa dipelajari lebih lanjut nanti ya. Saya akan sampaikan ada yang simple random sampling. Di sini yang pertama pengertiannya bahwa teknik sampling secara acak. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Syaratnya apa? Anggota populasi dianggap homogen, dianggap sama ya, dianggap sama. Kemudian cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Bisa kalau jenengan sudah menemukan ini dari hasil perhitungan sampel dari rumus ya, dari rumus. Jadi kita harus punya jumlah dulu supaya kita bisa mengambil sampel ini yang kita ambil yang mana gitu ya. Jadi yang jadi respondennya nanti siapa gitu. Kalau kita sudah menemukan 30 misalkan 30 ya, jenengan harus mengantongi seluruh nama dari populasi. Jenengan acak, boleh jenengan acak dengan kopian seperti arisan. Oh namanya ini keluar, namanya ini keluar sampai 30 nama. Jadi sampai 30 nama itu ya 30 nama itu yang harus jenengan teliti, yang harus jenengan datangi, yang harus jenengan cari di rumahnya atau di mana saja. Itu jenengan cari, kasih kuesioner, kasih supaya bisa menjawab dan akhirnya menjadi data penelitian yang jenengan. Ya, itu simple random sampling. Jadi sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Jadi bisa mewakili secara general, secara umum ya. Terus banyak digunakan dalam penelitian sains. Prosedur sampel simple random di sini susun sampling frame atau jenengan menggunakan apa? Tetaplah jumlah sampel yang akan diambil. Jadi jenengan sudah mengetahui besarnya sampel yang mau diambil,
Tentukan alat pemilihan sampel, boleh menggunakan kopioan, boleh menggunakan acak, Excel dan lain sebagainya. Kemudian pilih sampel dengan jumlah terpenuhi. Kalau jenengan 30 ya cari yang 30. Oke. Kemudian stratified random sampling. Jadi di sini berdasarkan strata. Misalkan ya, digunakan untuk mengurangi pengurang faktor heterogen. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Kalau jenengan mau meneliti misalkan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 1, semester 3, semester 5 misalkan jenengan mau melakukan penelitian. Jadi setiap strata tersebut itu harus ada respondennya, harus ada perwakilannya. Ya, harus ada perwakilannya dan itu diacak juga ya, tapi berdasarkan stratanya harus diambil. Nah, dan kalau dia proporsional, ada yang proporsional, berarti sesuai dengan banyak sedikitnya dari jumlah tersebut. Nah, ya, saya contohkan di sini. Nah, misalkan di sini, dengan mau strata SD, SMP, SMU. Di sini jumlah anggotanya ya, jumlah anggotanya untuk populasi di sini. Untuk yang SD 150, SMP 125, 75. Jadi kalau jenengan mengambil sampel ya proporsional, yang banyak sampelnya banyak, yang sedikit sampelnya sedikit. Caranya seperti ini ya. Ya seperti ini. Jumlah populasinya berapa? 400 kan? 400. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan jangan ngambil sampelnya 50. Nah, jadi bagaimana mencari 50 ini di besarnya 50 ini dari masing-masing strata. Nah, ini kita buat persentase dulu. 150 dibagi 400 kali 100 itu 37,5%. 125 dibagi 400 kali 100 31,25%. 75 dibagi 400 kali 100 18,75% dan 50 12,5%. Totalnya adalah 100%. Nah, sampelnya bagaimana cara menghitungnya? Ya, 37,5 kalau di sini 4 ini 3 kali 2. Oh, salah ya. Oke. Ini adalah 3 kali 50 karena yang diinginkan adalah 50 ya. Yang diinginkan adalah 50. Jadi sampel yang diinginkan ya, sampel hasil ukur jumlah 50 yang diinginkan 50. Makanya itu dikalikan 50 ya, kali 50. 3 kali 50 31,5 kali persen ya, kali 50 18,75% kali 50 dapat akhirnya totalnya adalah 50 ya, seperti itu. Jadi semua yang ada di anggota populasi mempunyai kesempatan ya, makanya dikopiok dulu. Berarti jenengan ngambil 19 orang dari 150, silakan pakai kopioan siapa, yang penting jenengan sudah mengantongi 150 nama. 150 nama dengan kopiok, ketemu 19 orang ini ya, itu harus jenengan cari, harus jenengan kasih kuesioner supaya mereka mau menjawab. Nah itu. Kalau dia tidak mau, boleh diganti tidak Pak? Boleh. Yang namanya harusnya sebagai peneliti itu mengajukan surat permohonan jadi responden. Kalau dia tidak mau boleh diganti, yang penting jumlahnya terpenuhi ya, 19 terus ini 16, 96, total 50. Oke, banyak lain silahkan dipelajari. Kalau tidak paham kita bahas di diskusi. Kemudian untuk yang non probability sampling, non probability sampling tidak semua populasi mempunyai kesempatan ya, Di sini ada kuota sampling, ada jatah, ada accidental, kebetulan dan lain sebagainya. Untuk yang sampling kuota, di sini teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan tercapai.
berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilan misalkan pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Jadi ini sudah dibatasi 100 ya. Merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka peneliti belum dianggap selesai. Jadi harus sampai 100 PNS ya. Baik itu PNS misalkan kalau di daerah A sudah 100 ya sudah, yang lain tidak dapat. Gitu ya. Kemudian ada yang sampling aksidental. Ini cocok, sampling aksidental cocok untuk jumlah populasi yang tidak diketahui tadi ya. Teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel, tapi asal sesuai dengan syarat yang ditentukan. Syaratnya apa? Misalkan pengunjung di sini kan ada yang besar, ada yang kecil. Kayak kalau yang kecil jangan kasih pertanyaan bisa jawab tidak bisa kan. Nah, berarti yang dewasa dan lain sebagainya tetap harus ada syaratnya gitu. Jadi yang penting jenengan ketemu orang kasih, nah itu. Ini dilakukan untuk yang sulit-sulit tadi ya, yang tidak terhitung. Misalkan pengunjung atau nasabah atau lain sebagainya, dia kan juga jarang datang ke tempat tersebut ya, dan lain sebagainya. Oke, banyak lagi ya, ada purposive sampling, secara proporsional. Silahkan dipelajari ya, mungkin banyak juga yang teknik sampling, populasi, sampel dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memahamkan dari teman-teman semua, menjadi bahan, menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi. Kami hanya bisa berdoa semoga teman-teman tetap semangat belajar, tetap sehat walafiat, rezekinya lancar, orang tua juga rezekinya lancar, orang tua diberikan kesehatan, semoga menuntut ilmu tidak putus ya, tidak putus, semoga bertambah bahagia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.